Kesalahan kelima yang menurut gue paling fatal adalah memilih partner yang salah. Maksudnya partner yang salah adalah apa? Yang tidak kompatibel dengan diri lu. Jadi formasi serang, gue sebutnya dalam sebuah usaha, mau di investasi, di usaha. Formasi serang yang paling bagus itu adalah dua orang. Ya, satu visioner yang bisa jualan, dan satu orang produk yang bisa masak di dapur. That's it. Kalau kalian tanya semua venture capital di dunia, ini mereka udah di-wired otaknya untuk nyari seperti ini. Lu mau ngomong Sequoia, lu mau ngomong Tiger Global, mereka udah basically wired ya. Robinhood, ya si Vladimir sama satu lagi partnernya. Airbnb sama, Brian Chesky satu lagi. Snapchat, itu semua sama formasinya. Even terbesar Apple, Steve Wozniak yang bikin komputernya, Steve Jobs yang jualan dan punya visinya sama desainnya. It's always been that way ya. Bill Gates, Steve Ballmer, itu semuanya sama strategi serangnya. Satu adalah yang bisa jualan dan punya visi, satu itu yang bisa masak. Contohnya bahkan perusahaan yang gue berinvestasi juga, Holdings Group juga sama. Ivan itu ada yang jualan dan punya visinya, Eka itu yang bisa masak di dapur. Ini formasi paling mematikan ya. Bahkan gue di Akademi Kripto punya sama. Gue yang punya visinya, tahu cara jualannya seperti apa, dan Bro Kakak yang masak di dalamnya. Ini formasi serang yang nggak terbantahkan, dan dulu gue nggak paham ini ya. Jadi partner yang salah itu bisa ngedelay waktu lu by super long. Lu bisa kepukul waktu hidup lu dalam berusaha tuh, jadi kepukul karena punya partner yang salah. Nah, gimana caranya untuk nggak milih? Lu cari yang seperti tadi, antara lu orang produk atau lu orang jualannya. That's it. Hati-hati dengan tukang penghubung ya. Ini banyak banget di dunia ini, namanya calo ya. Ini dari level rendah sampai tinggi banget ya. Sampai level paling tinggi itu ada calonya yang bilangnya dia bisa IT begini-begini, bisa bisnis, padahal nggak pernah. Kerjanya cuma nelpon kanan kiri. Nah, itu calo ya. Hati-hati dengan orang yang gue sebutnya Nokia, penghubung. Ini penghubung ini paling busuk karena biasanya mereka nggak punya skill set, mereka cuma telepon sana sini, nggak bisa ngerjain apapun. Ya, itu adalah Nokia. Pertama, lu harus bisa background check partner lo. Berapa partnership yang dia punya sebelumnya dan hasilnya seperti apa? Kalau oke, dia pernah bikin perusahaan A nih ya, akhirnya ribut semua. Dia kerja di perusahaan B, udah gitu kerja di perusahaan B langsung main belakang nih sama orang nih. Akhirnya dia dikeluarin dari perusahaan B, bikin perusahaan C. Perusahaan C janji-janjiin orang saham terus nggak dikasih sahamnya. Dia lompat ke perusahaan D. Ini udah pasti busuk orangnya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Karena di dunia ini banyak banget orang yang seperti ini, nggak punya skill, nggak punya real skill. Ngomongnya bisa bla, tapi nggak ada yang bisa dia kerjain sebenarnya. Besar di omongan doang. Nggak ada value yang dia benar-benar bisa create dari dirinya. Dan tipenya dua nih, biasa antara penghubung Nokia atau Markus, maklar kasus ya. Yang Markus ini lebih bahaya lagi, tapi nanti gue bahas di video yang berbeda. Dan gue kasih tau kalian, hati-hati punya partner dengan jiwa pecundang juga. Nah, jiwa pecundang ini bahaya, karena ini akan menimbulkan beberapa efek samping, gue sebutnya. Efek samping dari orang pecundang yang dulunya pecundang itu biasanya satu, banci tampil. Dua, apa yang dia omongin itu berbeda dengan realitanya. Oh, saya nggak butuh duit tapi nggak beliin endorse, contohnya itu. Tiga, dia bisa tusuk lu dari belakang, suka bikin deal di belakang. Yang bahkan lu nggak tahu gitu. Dia bikin deal di belakang, dia tusuk lu gitu. Tapi kalau dikonfrontasi takut gitu. Ini hati-hati ya dengan orang-orang seperti ini. Gue itu gak berpilih untuk berpartner banyak dalam hidup gue. Karena gue tahu sebenarnya pemilih itu sangat harus hati-hati ya. Tapi balik lagi, ini based on pengalaman gue. Supaya lu semua gak jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kalau lu bisa sampai ketemu tadi formasi serang dua orang itu, the product guy dan the visionary sales guy, consider it done ya. Karena ini saran yang gue kasih kemarin, ada orang IT gue bilang, oke dia, kok gue mau bikin perusahaan. Gue bilang, oke perusahaan apa? Oh, apa orang ini kerja di visi dan lain-lain. Gue bilang ke dia, komplementer gak? Oh, dia bisa operation sama bisa fundraise, gak usah. Itu calo gitu. Jadi gue, ini saran yang real yang gue kasih bahkan ke karyawan gue yang mau buka usaha. Gue sangat encourage untuk siapapun yang kerja di kantor gue, mau buka usaha sendiri, silahkan ya. Lu mau gue mentorin, gue bantuin. Tapi gue akan kasih tahu, ketika lu mau pilih partner, jangan sampai pilih yang salah. Karena it will cost you a lot of fucking time and headache. Ya. Dan mereka ini biasanya juga sangat ribet orangnya, drama queen ya. Kalau cowok itu biasa udah rada-rada kayak banci begitu ya. Jadi hati-hati pilih partner yang salah. Jadi 5 kesalahan itu kesalahan yang gue sesali ya. Dan gue harap kalian gak jatuh ke lubang yang sama ketika gue waktu 19 tahun.